Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik saudaraku, saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 4 ayat 23. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga kita baca ayat ini. 1, 2, 3, iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jaga hatimu baik-baik sebab hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Dikatakan karena hatimu itu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Itu sebabnya dikatakan kita perlu menjaga hati. Pada kesempatan ini kita masih belajar di bagian kelima dari tema kita tertanam di dalam Tuhan. Ini masih poin pertama dari tema kita tahun rahmat dan kebaikan Tuhan. Di minggu yang lalu di bagian keempat kita belajar tentang membangun hati dengan benar. Dan di dalam membangun hati dengan benar ada 3 poin yang kita pelajari minggu lalu. Yang pertama saudara, mendengar serta melakukan firman Kristus dengan tekun. Mendengar serta melakukan. Ini yang Yesus katakan. Firman Kristus dengan benar. Artinya apa Bapak Ibu? Menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus itu tidak cukup hanya mendengar firman. Tapi harus menjadi pelakunya. Kenapa demikian? Saudara mau dengar firman sebanyak apapun, kalau saudara tidak melakukannya, firman tidak akan pernah memberikan dampak apa-apa dalam kehidupanmu. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Contohnya seseorang atau seorang pencuri mendengar firman berkata, jangan mencuri. Biar dia berjuta kali mendengar firman jangan mencuri. Kalau dia tidak melakukan itu tidak akan pernah mengubah hidupnya. Firman hanya akan menghasilkan buah dalam kehidupan seseorang ketika firman itu dilakukan. Itu sebabnya Yesus mengibaratkan orang seperti itu dengan orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Kalau mau melakukan firman. Kemudian yang kedua, izinkan kematian Kristus membentuk hati kita. Minggu lalu juga saya sudah sampaikan apa yang dimaksud dengan kematian Kristus. Paulus menyebutnya berbagai persoalan, berbagai masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi untuk membentuk hati kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kehidupan Kristus yang sesungguhnya muncul dari dalam hati kita. Sehingga kita bisa mempraktekkan gaya hidup Kristus. Lalu yang ketiga, memiliki visi dipulihkan untuk memulihkan. Ini penting. Bagaimana kita membangun hati kita dengan benar, miliki visi dipulihkan untuk memulihkan. Kita harus melakukan itu. Kenapa? Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita, tujuan Tuhan menebus kita, supaya melalui kehidupan kita, orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud menyelamatkan kita, mengampuni kita, hanya untuk menyenangkan hati kita, tidak pernah begitu. Nanti saudara baca Alkitab, tidak pernah. Tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya melalui kehidupan kita yang telah dipulihkan oleh Tuhan, kita juga memulihkan orang. Supaya melalui kehidupan kita yang telah diselamatkan Yesus, yang telah diampuni, berita pengampunan juga sampai kepada orang sehingga orang berbalik kepada Tuhan. Itulah saudara. Kalau kita mau membangun hati kita dengan benar dalam Tuhan. Kalau tidak seperti itu, saya khawatir ada yang salah dengan kerohanian kita. Saya khawatir itu saudara.
Kalau kita tidak pernah punya pemikiran, kalau kita tidak pernah punya motivasi, melalui kehidupan kita akan membawa orang-orang datang kepada Kristus. Saya mau beritahu ada yang salah dengan kerohanian kita. Sehebat apa ya pengajaran konsep yang saudara terima, bahkan mungkin dari hamba Tuhan yang paling besar, tapi kalau pengajaran itu tidak mendidik saudara untuk membawa orang kepada Tuhan, ada yang salah dengan itu. Itu perlu dievaluasi ulang. Kenapa demikian? Karena kita di dunia ini merupakan representasinya Tuhan. Kita dengan Tuhan itu satu paket sebenarnya. Kalau kita telusuri dari awal-awal, saudara, kita berasal dari planet yang sama dengan Tuhan. Bahkan benih kita itu dari Tuhan, bukan dari yang lain. Jadi jangan berpikir Tuhan itu berasal dari planet lain, kita dari planet lain, tidak. Kita itu berasal dari Tuhan yang diutus datang ke dunia. Tapi Adam pertama kalah terhadap tipuan iblis, sehingga Adam pertama itu kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Bapa di sorga mengutus Adam kedua, Yesus Kristus, yang mengalahkan iblis itu di kayu salib. Dan tujuannya untuk mengembalikan kita kepada rencana semula. Jadi dengar baik, kita itu satu paket dengan Tuhan. Bukan saudara yang berjuang untuk ke sorga, Bapa di sorga yang berjuang menyelamatkan kita. Dan sama seperti saudara itu tadinya tersesat, demikian pun ada banyak orang di luar sana tersesat. Sekarang bagaimana cara Tuhan untuk menjangkau mereka? Melalui saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita tidak punya pemahaman, tidak punya pemikiran, tidak punya pengertian, dipulihkan untuk memulihkan, kita perlu evaluasi lagi kerohanian kita. Perlu, saudara. Karena pertanggungjawabannya nanti berat itu. Karena kita di dunia ini adalah sebagai ambasadornya Tuhan, utusannya Tuhan. Ada misi kerajaan Allah yang kita bawa dan yang harus kita selesaikan di muka bumi. Itu sebabnya kita ada di dunia. Kita tidak lahir secara kebetulan, tetapi keberadaan kita di dunia ini direncanakan oleh Tuhan. Saudaraku, ayo miliki pemikiran itu, memiliki pandangan itu, bangun hatimu di atas pemahaman itu, supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Nah, berikut ini kita akan belajar menjaga hati dengan benar. Hati yang telah dipulihkan itu perlu dibangun kembali, ditata ulang. Hati yang telah dibangun, ditata ulang perlu dijaga. Supaya apa? Supaya dia tidak kembali lagi ke model atau bentuk hati yang lama. Makanya dia perlu dijaga. Kenapa perlu dijaga? Kita sudah baca di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, sebab dari hatimu itu terpancar kehidupanmu. Kalau terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, hatimu itu akan mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Semua bersumber dari sini. Jadi artinya kalau hati seseorang baik, hati seseorang beres, keluarnya pasti baik dan beres. Tapi kalau hati seseorang negatif, kalau hati seseorang rusak, pasti juga pancarannya keluar rusak. Semua berasal dari sini. Halo saudara, itu sebabnya kita perlu menjaga hati. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita menjaga hati ini kalau hati ini begitu penting? Dan kenapa kita harus menjaganya? Ayo saudara kita lihat satu persatu. Ada dua alasan bagaimana caranya kita menjaga hati kita, ditambah dengan satu alasan kenapa kita harus menjaganya. Yang pertama kita lihat, cara menjaga hati dengan benar itu, tanamkan firman di dalam hati kita. Tanamkan firman di dalam hati kita. Coba kita lihat dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-22 itu. Dikatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku.
Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Kalau terjemahan lain berkata, tanamkanlah itu di dalam hatimu yang terdalam. Apa itu? Firman Allah. Itu harus ditanamkan dalam hati kita. Dikatakan, arahkan telingamu terhadap itu. Jangan membuang semuanya itu. Tapi tanamkan itu dalam-dalam di dalam hatimu. Karena apa? Ayat 22 berkata begini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik ini apa yang dikatakan firman ini. Firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita menanamkan, supaya kita menaruh, supaya kita menyimpan firman Allah itu dalam lubuk hati kita yang terdalam. Tujuannya apa? Supaya firman itu yang mewarnai hati kita. Bukan yang lain. Kalau firman yang mewarnai hati kita, keluarnya juga pasti firman. Itu sebabnya saya mau beritahu kepada saudara begini. Kalau saudara ketemu dengan orang di mana saudara berbincang lalu mungkin saudara keceplos dengan hal-hal duniawi, kemudian dia langsung ucapkan firman, bersyukur punya teman seperti itu. Kenapa? Berarti hatinya dipenuhi firman. Pikirannya diwarnai firman. Jangan alergi, jangan berkata aneh manusia ini, aneh orang ini. Dikit-dikit firman, dikit-dikit firman. Dengar baik, itu pertanda bahwa dia mengisi hatinya dengan firman. Halo. Justru saudara harus evaluasi ulang. Kalau saudara ketemu dengan teman saudara atau kalau saudara memiliki seorang teman, ketika saudara mungkin lagi bad mood, lalu mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, saudara malah didukung. Dengar baik, saya mau katakan demikian, itu bukan teman yang baik. Itu teman yang mencelakai. Itu pertanda bahwa di hati orang itu tidak ada firman. Iya. Dan olehnya hidupmu bisa tercemar. Karena apa? Karena ternyata dia tidak berusaha mengembalikanmu kepada kebenaran, tapi malah menyetujuimu tinggalkan kebenaran Allah. Itu bukan teman yang baik. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara ketemu dengan teman yang selalu mengingatkan saudara dengan firman, bersyukurlah. Itu pertanda bahwa hatinya diisi firman. Tapi kalau ketemu dengan teman yang selalu gelisah, yang selalu khawatir, yang selalu ketakutan, yang dia omongin hanya kekhawatiran melulu, kegelisahan melulu. Saudaraku, saya khawatir lama-lama hatimu juga akan tercemar oleh itu. Ayo, tanamkan firman di dalam hati kita. Para ahli berkata demikian. Orang-orang yang banyak membaca firman, merenungkan dan menaruh dalam hatinya, biasanya kondisi fisik orang itu jauh lebih sehat daripada orang-orang yang jarang merenungkan firman. Kalau begitu kenyataannya pas apa yang dikatakan Amsal ini. Di ayat 22. Dikatakan itulah yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Siapa itu? Orang yang mau menanam firman di dalam hatinya. Saudara tahu, sakit penyakit itu kadang-kadang muncul bukan karena apa-apa, tapi karena jiwa kita sudah sakit. Kenapa jiwa kita sakit? Terlalu banyak takut dan khawatirnya. Karena jiwa orang itu sudah sakit duluan. Saudara mau hidup lebih sehat, isi hatimu dengan firman Allah. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita.
Bahkan tindakan kita sehat. Perbuatan-perbuatan kita sehat. Kenapa demikian? Karena para ahli otak berkata demikian, saudara. Hatimu yang terdalam itu, pikiran bawah sadarmu itulah yang mengontrol semua sistem di dalam tubuhmu. Yang mengontrol organ-organmu, yang mengontrol sel-selmu, yang mengontrol saraf-sarafmu, yang mengontrol detak jantungmu, cara memompanya, yang mengontrol sistem peredaran darah di tubuhmu, yang mengontrol itu selama 24 jam. Satu hari itu adalah hati saudara yang disebut pikiran bawah sadar. Bahkan ketika pikiran saudara sedang istirahat, ketika kita sedang tidur, hati kita tetap bekerja secara otomatis, mengatur semua sistem itu. Itu sebabnya saudara, kalau hati itu benar-benar dijaga, sehat sesuai dengan kebenaran, tampilan luarnya juga pasti sehat. Amin. Amin. Saudaraku, kalau di tahun ini kita berbicara tentang tahun rahmat dan kebaikan Tuhan, bukan berarti karena Tuhan selama ini tidak baik, bukan itu. Bukan. Tuhan kita itu sungguh sangat baik, bahkan teramat baik. Yang percaya katakan amin. Tapi persoalannya, kenapa ada banyak dari orang Kristen tidak menikmati rahmat dan kebaikan Tuhan? Salahnya di mana? Apakah salahnya di Tuhan? No. Saya baca Alkitab, ayat-ayat yang mengatakan demikian, bahwa Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya kepada setiap orang. Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan, Tuhan tidak memandang bulu. Di dalam Mazmur 75 dikatakan demikian, Dia hakim yang adil, yang akan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang layak mereka terima. Berarti kesalahannya bukan di Tuhan, kesalahannya itu ada di manusia. Itu sebabnya dari akhir tahun lalu ketika kita mau memasuki tahun ini, dan ketika Tuhan berikan tema kepada kita tahun rahmat dan kebaikan Tuhan, saya katakan dengan tegas, Tuhan kita itu teramat baik. Kita ini yang perlu direparasi kembali. Hati kita yang perlu direparasi. Hati kita yang perlu dibaharui. Hati kita yang perlu dibangun. Hati kita yang perlu ditata ulang. Hati kita yang perlu dijaga. Kalau hati saudara selaras dengan hatinya Tuhan, percayalah, apa yang layak menjadi bagianmu, Tuhan tidak pernah menahannya. Amin. Tidak pernah. Itu sebabnya saudaraku, sebenarnya bagi orang percaya, masalah berkat-berkat materi itu bukan sesuatu yang harus didoain mati-matian, bukan. Beresin aja wadahnya, berkatnya pasti mengalir. Amin saudara. Amin. Oh luar biasa saudara. Saya ketika baca firman ini, saya bandingkan kepada hasil penelitian para ahli. Terheran-heran saudara. Karena apa? Karena ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum para peneliti mengadakan penelitian tentang ini, Tuhan sudah berbicara kepada kita tentang hal ini. Itu sebabnya sekali lagi, cara yang terbaik bagi kita menjaga hati kita tetap baik dan benar di hadapan Tuhan dengan menanami hati kita dengan firman-Nya. Yang kedua, kita lihat saudara. Cara yang kedua untuk menjaga hati kita dengan benar, yaitu praktekkan disiplin rohani secara konsisten. Ini penting. Praktekkan disiplin rohani secara konsisten. Dalam hal ini kita belajar dari Rasul Paulus. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 7-8. Dia berkata begini saudara. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Saya sengaja membawa kita kepada kehidupan Rasul Paulus. Karena kalau nanti saya bawa kepada Yesus, mungkin saudara berkata begini, Yesus kan Tuhan, kita kan manusia gitu. Nah,
Itu sebabnya sengaja saya ambil yang menjadi figur di sini adalah Paulus, di mana kita sama-sama manusia biasa yang pernah melakukan dosa. Kalau Yesus tidak pernah berdosa. Nah saudara, kalau saudara baca tentang kehidupan Paulus ini, sebelum dia menjadi orang Kristen, dia kan ahli Taurat. Bahkan saudaraku, beberapa para ahli Alkitab berkata dia termasuk kepada golongan Sanhedrin. Dia sangat fasih tentang Taurat. Dan waktu dia masih menjadi ahli Taurat, saudara, dia begitu disiplin menjaga kerohaniannya. Disiplin melakukan kegiatan agamawinya. Memberikan sedekah, berpuasa minimal 2 kali seminggu. Berdoa, mempelajari, menyelidiki Taurat. Waduh, itu terus kerjaannya. Dan ketika dia menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Yesus, apakah kebiasaan disiplin rohani itu ditinggalkan? Tidak. Nanti saudara bacain tentang Rasul Paulus, tidak. Justru dia semakin getol mempraktekkan disiplin rohani untuk menjaga kesehatan rohaninya. Sampai-sampai dia menulis kepada Timotius sebuah kiasan atau analogi. Bagaimana seseorang harus mendisiplin dirinya dalam beribadah. Dia berkata, latih dirimu untuk beribadah. Latihan badani itu terbatas. Terbatas apa maksudnya? Sampai di dunia ini saja. Tapi dikatakan latihan beribadah itu sangat berguna. Baik untuk kehidupan masa sekarang, baik kehidupan yang akan datang. Artinya apa saudara? Artinya masing-masing kita orang yang percaya kepada Yesus, supaya hati kita itu tetap terjaga, kita perlu mengembangkan sikap disiplin rohani secara konsisten. Perlu. Karena kalau saudara tidak disiplin secara konsisten, saya ingatkan kembali seperti yang saya katakan minggu lalu, ada kemungkinan saudara dibawa lagi berbalik ke cara hidup yang lama itu. Ada kemungkinan. Itu sebabnya kita harus konsisten, disiplin terus. Dalam hal apa? Paling tidak berdoa, yang kedua baca Alkitab, berpuasa, terhisap dan tergabung di dalam komunitas keluarga Allah. Disiplin diri Anda. Kalau tidak demikian, saya mau katakan malam ini, saya tidak bisa menjamin apakah rohani saudara itu, hati saudara itu tetap sehat. Saya tidak jamin. Karena begitu mudahnya hati kita itu tercemar, hati kita itu masuk angin ketika kita tidak mendisiplinnya. Dagingmu akan selalu menarikmu kepada hal-hal duniawi yang memuaskan keinginannya. Tapi sebagai orang percaya kepada Allah, engkau perlu mendisiplin dirimu. Ketika itu datang, godaan itu datang, kau harus berkata tidak. Ketika ada godaan datang kepadamu untuk tidak baca Alkitab, kau harus lawan itu. Kau harus tidak baca Alkitab. Mengakhiri tahun lalu, saya sampaikan kepada kita semua. Bahkan di saat Anda sedang liburan pun, tolong jangan liburkan rohanimu. Karena Alkitab berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang terus mengintai saudara. Begitu dilihat ada kesempatan, dia akan berupaya sekuat tenaga menarikmu kembali ke cara hidupmu yang lama. Bagaimana caranya kita menang dari sana? Hanya dengan menerapkan disiplin rohani dalam kehidupan kita.
Ayo. Saya biar libur, biar kemana, yang baca Alkitab itu tetap saya usahakan. Tetap. Jatah saya minimal 5 pasal 1 hari, minimal. Saya usahakan. Supaya apa? Supaya hati ini terisi oleh firman. Sehingga ketika bermunculan orang-orang yang coba mau menipu kita dengan cara halus kelihatannya rohani, firman itu bisa berbicara, otomatis itu. Ayo, disiplin rohani kita. Terapkan itu, sama seperti Paulus. Kalau kita berbicara tentang Yesus, waduh. Para penulis kitab Injil berkata demikian, pagi-pagi sekali, maka bangunlah Yesus dan berdoa. Pagi-pagi sekali. Saudara jam berapa bangun untuk berdoa? Ayo. Jam berapa bangun untuk berdoa? Ketika bangun yang dicari apa duluan? Kopi dulu kah? Atau Tuhan dulu? Dan saya perhatikan sampai saat ini. Orang-orang yang disiplin secara rohani adalah mereka yang bertumbuh dengan baik kerohaniannya di dalam Tuhan. Enggak ada orang yang cuek dengan kerohaniannya lalu terus bertumbuh kerohaniannya, enggak ada itu. Enggak ada. Bahkan kalau saya lihat pendeta-pendeta yang besar dipakai Tuhan, yang hebat dipakai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang betul-betul disiplin secara rohani dalam kehidupan mereka. Jadi yang kedua saudara, bagaimana cara menjaga hati kita itu dengan baik dan benar? Terapkan atau praktekkan disiplin rohani secara konsisten. Kemudian kita lihat bagian ketiga alasannya. Mengapa kita harus menjaga hati kita dengan benar. Alasannya satu saja. Kita lihat supaya kita memiliki tindakan kebenaran yang auto atau otomatis. Supaya kita memiliki tindakan kebenaran secara otomatis. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 5. Bagaimana Paulus mengingatkan kita di sini. Sudah perhatikan, saya baca, dikatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup menurut daging, atau terjemahan lain berkata begini, mereka itu yang hidup mengikuti keinginan dagingnya karena pikirannya, bahkan pikiran bawah sadarnya telah dipenuhi oleh hal-hal daging. Halo. Demikian sebaliknya, mereka yang hidup secara rohani itu, yang mempraktekkan nilai-nilai rohani itu, oleh ilham Roh Kudus, Paulus menuliskannya, orang-orang itu juga karena hatinya, pikirannya dikuasai oleh hal-hal rohani. Sehingga yang terekspresi keluar itu tindakan-tindakan rohani. Jadi artinya saudaraku, kalau hati kita benar-benar diisi oleh kebenaran Allah, apapun situasi yang saudara alami, saudara bisa secara refleks melakukan kebenaran, bahkan memperkatakan kebenaran. Orang-orang yang tidak menjaga hatinya dengan benar, perhatikan ini. Bahkan ketika mereka sedang dikagetin, yang keluar dari mulutnya itu, waduh, bisa saja nama-nama binatang yang ada di seluruh kebun binatang. Begitu dikagetin, latahnya gitu loh. Ada yang tidak hanya menyebutkan nama binatang. Hal-hal yang tidak layak disebut di depan umum pun bisa disebutin. Karena apa? Dikagetin. Refleks benar gitu loh. Kenapa begitu? Dari firman Tuhan kita belajar. Karena memang hal itu memenuhi pikiran mereka. Karena memang hal itu yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar mereka atau hati mereka. Sehingga ketika dipancing,
sebutin segala macam. Sekarang kita mau mengubah itu. Sekarang kita mau mengubah itu. Bahkan ketika kita dikagetin, woi, dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan gitu. Caranya bagaimana? Pikiran kita harus diisi dengan hal yang rohani. Hati kita harus diisi dengan hal-hal yang rohani. Supaya apa? Supaya ketika kita bertindak, otomatis tindakan rohani yang keluar. Amin, saudara. Luar biasa, saudara ya. Keren ya. Jadi ternyata realita-realita yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu bukan tanpa alasan. Bukan tanpa dasar. Ternyata semua ada dasarnya. Kenapa mereka begitu? Ya karena itulah yang diisi selama ini di hati mereka. Nah sekarang kita ubah itu. Kita ubah. Dengan cara bagaimana? Tanamkan firman. Yang kedua, praktekkan disiplin rohani secara konsisten dalam kehidupan saudara. Maka nanti saudara akan lihat reaksinya otomatis nilai-nilai kebenaran. Tidak peduli mau apa yang terjadi. Orang bisikin kepada saudara, weh bro, tahu enggak? Ini COVID-19 telah bermutasi. KB117 gitu. Dan sudah ditemukan di 4 provinsi di Indonesia. Oh, saya berani ngomong begini karena jubirnya Kemenkes itu sudah konferensi pers. Iya. Dan bla 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 bla. Orang yang hatinya terisi dengan ketakutan akan, gimana ya? Aduh, anakku, aduh. Tapi orang yang terisi hatinya dengan kebenaran berkata demikian, saya tetap percaya bahwa Allah pemegang kendali atas hidupku. Amin. Bukan tidak mengakui itu, fakta itu ada. Tetapi kita lebih mempercayai Allah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Seseorang yang hatinya dikuasai uang, begitu dengar krisis moneter, waduh, mati kita, aduh. Bagaimana kita? Aduh. Tapi orang yang hatinya dikuasai oleh kebenaran Allah, mereka akan berkata, iya, tapi aku percaya firman Tuhan berkata, burung di udara yang tidak pernah menabur tetap Bapakku pelihara. Bunga di padang yang tidak pernah berdandan dihiasi tetap dihiasi Bapakku. Nah, dan ayat selanjutnya berkata demikian, kamu lebih berharga dari burung dan bunga itu. Apalagi kamu, kata Yesus. Nah saudara, itu yang kita perlukan hari-hari ini. Yesus tidak menjanjikan bahwa menjelang hari kedatangannya ini situasi akan semakin kondusif, semakin baik. Tidak. Saya dengar berita itu begitu, dalam hatiku begini, saya sudah bayangkan itu dari awal. Tapi hatiku tenang aja. Hati saya tenang aja. Kenapa? Karena selama ini saya belajar mengisi hati saya dengan kebenaran. Menggantungkan hidup saya ke sana, bukan kepada hal itu semua. Jadi saudaraku, ketika kita menanami hati kita dengan firman Allah dan mempraktekkan disiplin rohani secara konsisten, lihat hasilnya itu. Kita akan melakukan kebenaran secara auto. Refleks kita akan melakukan kebenaran. Saya diberikan pengertian yang sangat sederhana saudara, untuk menggambarkan tentang otomatis melakukan kebenaran ini. Dan tadi pagi juga saya saksikan. Saya mau tanya dulu, siapa di antara kita yang bisa naik sepeda ini? Yang bisa naik sepeda? Bisa naik sepeda ya? Ya rata-rata 90% lebih kita bisa naik sepeda. Saya juga bisa saudara. Cuman udah lama sekali tidak naik sepeda. Tapi kalau naik sepeda masih bisa lah. Mau tanya sama saudara ini, mohon izin bertanya. Waktu saudara pertama kali belajar naik sepeda itu, apakah saudara langsung bisa? Enggak tahu? Enggak kan? Setuju kita kan? Waktu kita pertama sekali belajar naik sepeda, kita tidak langsung bisa naik sepeda. Kadang-kadang kita tunggang langgang juga. Yang masuk kolong rumah lah, yang masuk parit lah, macam-macam. Kita pulang ke rumah udah penuh bilur aja kaki dan tangan. Ya tahu saudara?
Sepeda-sepeda baru tiba-tiba yang jarinya udah patah satu lah. Tapi perhatikan baik. Karena kita begitu terobsesi supaya bisa naik sepeda, kita terus mengerahkan pikiran sadar kita. Seluruh organ tubuh kita ini dikontrol oleh pikiran sadar kita. Bagaimana supaya kita bisa naik sepeda. Dan kita tidak pernah kapok, betul ya? Benar. Waktu awal-awal itu kadang-kadang kita mau berangkat naik sepeda, kita berpikir nanti saya begini, nanti saya begini, nanti saya begitu, betul ya? Kita berupaya keras supaya kita bisa naik sepeda. Tapi pertanyaan saya, karena kita sering mengulangnya, lama-lama kita bisa. Dan setelah menjadi mahir naik sepeda, apakah saudara masih memerlukan pikiran yang keras untuk naik sepeda? Masih memerlukannya? Masih saudara pikirkan dari rumah, oh saya nanti naik sepeda begini, caranya begini, saya harus begini, apakah begitu? Tidak lagi. Sekarang kita refleks. Bahkan saudara begitu keluarkan sepeda dari gudangnya, sambil lari saudara langsung lompat ke tempat duduknya pun bisa. Kalau saya dulu ini masih SLTA, bahkan bisa lepasin stangnya sambil bergaya, sambil ngayuh sepeda gitu loh. Bisa berhayal kemana-mana. Kalau waktu itu sudah ada HP, mungkin bisa, weh halo, udah, sambil ngayuh sepeda. Kita tidak perlu lagi pikirkan bagaimana keseimbangan, bagaimana, tidak perlu lagi. Kenapa? Otomatis. Kenapa? Mahir sekarang. Saudara, di dalam melakukan kebenaran Tuhan itu seperti itu. Kalau engkau terus mendisiplin dirimu, kalau engkau terus melatih dirimu, engkau akan refleks melakukan kebenaran. Itu benar-benar menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Apapun yang terjadi, bagaimanapun orang menggodamu, engkau memiliki refleks yang sangat baik. Apa itu? Melakukan kebenaran. Persis seperti orang yang sudah mahir naik sepeda itu. Saudara tidak perlu kagok lagi memikirkan gimana caranya, bagaimana, tidak. Kenapa? Karena hatimu, pikiranmu sekarang diwarnai kebenaran. Saya mau katakan memang tidak mudah, tidak gampang. Diperlukan kerja keras seperti yang Paulus katakan. Berusahalah kamu, berusaha. Jadi saudaraku, diperlukan upaya, diperlukan komitmen. Untuk apa? Untuk hidup dipimpin oleh Roh. Yang kedua, menanggalkan segala manusia lama kita dan hidup bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Ketika kita mau melakukan itu dengan kerendahan hati, saudaraku dengar baik, hatimu akan terjaga dengan sangat baik dan benar, sehingga rahmat dan kebaikan Tuhan itu benar-benar menjadi bagianmu seutuhnya, dan engkau akan mengalami di tahun ini. Boleh tahun ini diperguncingkan orang, boleh tahun ini orang katakan tahun yang semakin menakutkan, tapi bagimu yang benar-benar hatimu terjaga dengan baik, dengar, sorga tidak kehabisan stok untuk memberkatimu. Berkat dari sorga ada bagimu. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara.